Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati berkat Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapa di surga untuk kemurahan hati Tuhan. Engkau telah menetapkan kami menjadi pewaris sorga dan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, semuanya itu dapat kami terima oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kami melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan pada saat ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan memberitakan terus Injil kasih karunia-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk selama-lamanya kepadamu Bapa di dalam sorga. Haleluya. Amin. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu tentang doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus. Sebuah pengajaran firman kebenaran tentang bagaimana Allah telah menetapkan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus sesuai cara dan rencananya untuk menjamin hidup kekal bagi kita orang-orang yang percaya kepada salib Kristus. Sehingga kita dapat lebih meyakini lagi seluruh kebenaran Alkitab bahwa kita semua orang-orang kudus milik Allah saat ini bukanlah tergabung dalam komunitas yang disebut Israel rohani, yaitu gereja kerajaan di bumi, tetapi kita adalah tergabung dalam komunitas gereja tubuh Kristus di sorga. Maka melalui kesaksian hidup kita pun sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sorgawi akan dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang murni. Yaitu supaya mereka semua menerima kehidupan kekal dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk meraih jumlah yang penuh jiwa-jiwa diselamatkan masuk ke dalam tubuhnya yang sorgawi. Amin. Nah, untuk membahas topik pelajaran firman Tuhan yang sangat penting ini, maka kembali saya sampaikan bahwa kita akan membicarakan semua kebenaran terkait topik yang besar ini dalam 9 sesi atau 9 kali pertemuan, dan ini adalah sesi yang keempat. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dari awal sampai selesai 9 episode pembahasan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita persiapkan Alkitab kita. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran kita yang sangat penting ini. Bagaimana kita dapat mengetahui dengan sangat jelas dan tepat bahwa Tuhan Allah telah menetapkan bagi kita sebuah kabar baik atau kabar sukacita, Injil yang menyelamatkan berdasarkan Alkitab sebagai sarana dasar satu-satunya yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran-kebenarannya yang absolut. Sehingga kita tidak berusaha memakai cara yang lain atau mengatakan hal yang lain, melainkan sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang kudusnya dengan konsisten dapat mengajarkan seluruh kebenaran-kebenaran Allah yang dibagi secara tepat dan menjangkau lebih luas lagi jiwa-jiwa dan membawa damai sejahtera Tuhan kepada dunia yang terhilang bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, pertama-tama marilah kita lihat bagaimana Musa menggambarkan dengan sangat jelas bahwa hukum Taurat sebagai hukum yang mengikat perjanjian kontrak antara Tuhan Allah dengan bangsa pilihannya Israel tidak dapat dibatalkan sampai kapanpun. Untuk itu mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan terkait hal ini. Kita buka Kitab Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-21 dan 22, demikian firman Tuhan. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan
Dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di sini dikatakan tadi bahwa terkait dengan segala ornamen dalam tugas pembuatan tabut perjanjian hukum Taurat itu disampaikan kepada orang Israel. Itu adalah tugas dari orang Israel, bukan disampaikan kepada semua orang atau semua bangsa di seluruh muka bumi ini, ya. Kita akan lanjutkan di pasal 30 ayatnya yang ke-31. Untuk hal yang sama dikatakan lagi, demikian firman Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Ya. Nah, terkait kebiasaan memakai minyak urapan, ini bukan disampaikan oleh Tuhan kepada gereja atau orang-orang Kristen saat ini. Ya, ini perlu diketahui. Tetapi hal itu disampaikan sebagai tradisi yang mengikat bagi orang Yahudi atau orang-orang Israel. Karena itu aneh kalau saat ini ada orang-orang yang memakai minyak urapan dan bahkan ditawarkan lagi di gereja-gereja, padahal mereka bukanlah orang-orang yang berasal dari suku-suku Israel, ya. Nah, kemudian masih dalam kitab yang sama, mari kita lihat lagi di pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Terkait dengan tradisi memelihara hukum Sabat, hari Sabat, itu adalah milik Israel. Kewajiban orang Yahudi. Bukan milik semua orang. Bukan milik orang-orang Kristen saat ini. Ya, sekali lagi memelihara hari Sabat itu tidak pernah Tuhan perintahkan atau ditujukan bagi orang-orang Kristen saat ini. Tetapi itu ditujukan hanya kepada orang-orang Israel atau orang-orang yang beragama Yahudi, bukan orang-orang yang beragama Kristen. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lagi dalam Keluaran 35 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, ya, pada hari Sabat itu, haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ya, judul perikopnya, kalau kita lihat tadi di dalam judul perikop ini dikatakan peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Nah, di zaman now, di zaman sekarang ini ada suatu kelompok yang bukan berasal dari suku Israel atau bukan berasal dari agama Yahudi yang ikut-ikutan memelihara hari Sabat. Walaupun mereka sebenarnya kita tahu memelihara hari Sabat itu dengan cara yang salah. Ya, mengapa saya katakan dengan caranya yang salah? Coba kita perhatikan tadi di ayatnya yang kedua. Ya, bagian yang terakhir dari Keluaran 35 ini dikatakan, ya, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, hari apa? Hari Sabat, hari ke-7, haruslah
dihukum mati. Ya. Nah, apakah benar orang-orang yang melanggar ketentuan dalam cara memelihara hari Sabat itu berani mereka membunuh? Wow, ini mengerikan itu. Ya. Mereka lebih suka memelihara hukum yang dapat mendorong mereka kepada perbuatan yang kriminal. Ingat, Bapak Ibu Saudara, menjadi penganut hukum Taurat itu sangat mengerikan. Hukuman yang seberat-beratnya selalu menantikan bagi mereka yang melanggarnya, bagi setiap pelanggar-pelanggar daripada hukum Taurat itu. Tetapi syukurlah kepada Tuhan Yesus, kita sebagai jemaat tubuh Kristus saat ini tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah kuasa kasih karunia Allah yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga kita tidak, sehingga kita akan selalu dapat menikmati damai sejahtera Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kemudian kita kembali akan melihat lagi pasal 34 ayat 27 dalam kitab Keluaran ini. Pasal 34 ayat 27 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." Bahwa firman perjanjian lama sama sekali tidak diadakan dan diperuntukkan antara Tuhan Allah dengan semua bangsa di muka bumi ini. Bukan untuk semua orang. Tetapi perjanjian lama itu ditetapkan oleh Tuhan sebagai sebuah perjanjian yang ditujukan hanya kepada Musa dan bangsa Israel. Sekali lagi, perjanjian lama itu ditujukan oleh Allah hanya kepada Musa dan bangsa Israel. Ya. Berikutnya masih terkait dengan gambaran yang diberikan oleh Musa tentang hukum Taurat kepada bangsa Israel di Ulangan pasalnya yang keempat. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-44 dikatakan begini. "Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir." Jelas sekali, latar belakang munculnya hukum Taurat itu sebagai sebuah perjanjian, peringatan, peraturan, dan ketetapan-ketetapan adalah langsung terkait dengan kondisi dan keberadaan bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan secara fisik, ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Sedangkan kita, orang-orang Kristen saat ini, kita boleh yakin kita tidak pernah punya pengalaman diperbudak seperti mereka, seperti bangsa Israel di Mesir. Sehingga natur dari kuasa hukum Taurat itu sendiri memang tidak cocok lagi dengan keadaan kita saat ini. Maka untuk itulah Yesus telah menggenapi segala tuntutan daripada hukum Taurat itu di atas kayu salib di Kalvari. Ya. Dan selanjutnya di pasalnya yang ke-31, kitab Ulangan ini kita baca lagi. Dikatakan demikian firman Tuhan, "Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel." Firman ini mengingatkan kita lagi bahwa ternyata sejak dari dulu kebiasaan pembacaan isi hukum Taurat itu adalah diperuntukkan di depan, ditujukan kepada bangsa Israel saja, bukan ikut-ikutan kepada semua orang atau semua bangsa-bangsa lain di bumi ini. Ya. Perlu ditambahkan lagi juga di sini Bapak Ibu Saudara bahwa begitu banyak ayat Alkitab yang menunjukkan dengan sangat terang benderang bahwa hukum Taurat sebagai sebuah himpunan perintah-perintah Tuhan yang terdiri dari 10 hukum dasar ditambah dengan lebih dari 600 butir peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia. Orang Israel pada waktu itu sama sekali tidak pernah diperuntukkan menjadi jalan kehidupan bagi semua orang atau semua bangsa di dunia ini. Ya.
Kecuali apabila nanti posisi khusus bangsa Israel sudah dipulihkan oleh Allah setelah kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi, maka hukum Taurat baru, saya ulang sekali lagi, maka hukum Taurat baru akan dipatri atau dimeteraikan di dalam hati semua umat Tuhan waktu itu. Umat Tuhan, bangsa Israel, dan semua orang yang percaya kepada Mesias ketika itu. Ya, untuk itu mari kita lihat lagi bagaimana Tuhan Allah menetapkan tujuan hukum Taurat itu diberikan adalah benar-benar khusus untuk mengatur tata kehidupan sebuah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel atau Yahudi, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk itu kita lihat di dalam Keluaran pasal 20, ya, ayatnya yang pertama sampai ayat 17 akan saya baca secara lengkap. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ini adalah merupakan teks lengkap dari isi hukum Taurat dikemukakan, dan jika kita ringkaskan menjadi seperti berikut, ya. Yang pertama tadi di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, di ayat 4 dikatakan tadi, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam, di bawah bumi, ya. Kemudian yang ketiga di ayat 7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat di ayat 8 dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima di ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam dikatakan di ayat 13, jangan membunuh. Yang ketujuh di ayat 14 dikatakan, jangan berzinah. Kemudian yang kedelapan di ayat 15 dikatakan, jangan mencuri. Lalu ke-9 di ayatnya yang ke-16 dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir di ayat ke-10 di ayatnya yang ke-17, yang terakhir yang ke-10 di ayatnya yang ke-17 dikatakan, jangan mengingini apapun seisi rumah sesamamu. Nah, kalau dikatakan bahwa semua, yaitu 10 perintah hukum Taurat dan ditambah lagi kurang lebih dari 600 butir perintah sebagai turunannya, ini hanya ditujukan kepada bangsa Israel dan bukan kepada kita orang-orang Kristen saat ini, ya. Apakah itu berarti kita bisa melanggar isi hukum Taurat tersebut saat ini? Jawabannya tidak boleh sama sekali, ya. Lalu bagaimana kita bisa dikatakan tidak melanggar hukum Taurat tanpa patuh kepada hukum Taurat itu sendiri? Nah, sekarang dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang surgawi dipimpin oleh kebenaran dengan dasar Alkitab yang sangat kuat, sehingga Bapak Ibu Saudara lebih mudah untuk memahaminya. Mari kita buka ayat firman Tuhan dari Roma pasal 8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Demikianlah
sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Surat Rasul Paulus kepada jemaat kudus di Roma, ya, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di ayat 1 sampai ayatnya yang kedua menegaskan bahwa saat ini, sekarang sudah tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus Yesus. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus saat ini? Jelas, yang ada di dalam Kristus Yesus saat ini adalah setiap orang yang percaya kepada salib Kristus yang telah menebus kita dari segala dosa dan yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara harus pegang kuat kesimpulan firman Tuhan tersebut. Dan ingat bahwa hukum Taurat itu menuntut hukuman yang sangat berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Tetapi syukur kepada Tuhan karena firman Tuhan berkata, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang percaya, bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kabar baik dari Alkitab berkata, sekarang benar-benar sudah tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Iblis sama sekali tidak berkuasa lagi atas setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus Yesus. Kita yang percaya telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut dan telah dijamin. Ya, kita dijamin pasti masuk sorga satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi mengapa bisa terjadi saat ini tidak ada lagi hukuman kekal bagi setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus Yesus? Jawabannya adalah di ayatnya yang berikut di Roma pasal 8 tadi ayat 3 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu Saudara, ternyata hukum Taurat itu punya sisi kelemahan apabila dibandingkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Apakah kelemahan dari hukum Taurat itu? Yaitu ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya untuk menghukum kuasa dosa di dalam daging. Jadi hukum Taurat itu tidak memiliki power untuk menghukum dosa di dalam daging. Maka tidak heran orang-orang Israel yang hanya berusaha dan mencoba mengandalkan hukum Taurat sebagai cara hidup mereka, pasti mereka selalu jatuh ke dalam dosa. Dan sehingga tidak heran kita bisa melihat bahwa Alkitab menyaksikan begitu sering sekali Tuhan menghukum mereka, menghukum bangsa Israel. Ya. Lalu bagaimana kita bisa lolos dari tuntutan hukuman atas segala dosa saat ini? Nah, berikutnya dapat kita lihat, ya, karena ketidakberdayaan kita melawan segala dosa yang ada di dalam tubuh ini, ya, atau di dalam daging kita masing-masing. Firman Tuhan katakan tadi, sekarang Allah sendiri yang datang melawan dan mengalahkan segala kuasa dosa tersebut dengan cara apa? Dengan cara di mana anak Allah, Yesus Kristus, dulu datang ke dunia ini dan ia menderita, rela mati disalibkan untuk menanggung segala hukuman dosa di dalam tubuh dan dagingnya sendiri. Dagingnya Yesus, di dalam tubuh Yesus sendiri. Ya. Ia rela menggantikan kita, menanggung hukuman yang sangat berat karena segala dosa kita. Yang seharusnya kita yang harus dihukum. Ya. Tetapi supaya kita dimerdekakan dari tuntutan dan kuasa segala dosa kita, maka kita dimerdekakan sekali untuk selama-lamanya.
Sehingga di ayatnya yang keempat tadi dikatakan, ya, supaya tuntutan, ayat 4 dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, apa tuntutan hukum Taurat itu? Hukuman mati, yaitu maut atau hukuman yang kekal. Masuk ke dalam api neraka dan dibakar untuk selama-lamanya karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa seluruh umat manusia. Itulah tuntutan hukum Taurat. Itulah yang seharusnya ditanggung dan harus diterima oleh orang berdosa. Nah, sekarang setelah kita percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, menanggungkan semua hukuman dosa dan hukuman maut, apakah tuntutan hukuman dosa dan hukuman maut tersebut masih berlaku atas kehidupan kita saat ini dan seterusnya? Jawaban Alkitab adalah jelas tidak lagi sama sekali. Ya. Karena semua perkara tuntutan hukum Taurat apapun itu seluruhnya telah digenapi di dalam diri kita. Kita telah dibebaskan oleh darah Yesus dari hukuman mati yang mendakwa kita yang dulu masih berdosa. Karena saat ini di dalam Kristus Yesus kita sudah menjadi kudus, sudah menjadi benar, dan sudah menjadi sempurna di dalam darahnya untuk selama-lamanya. Ingat, Bapak Ibu Saudara, semuanya ini kita peroleh karena kita telah diposisikan berada di dalam Kristus, ya. Dan bukan karena kita berada di dalam atau karena perbuatan-perbuatan atau usaha-usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Melainkan semata-mata karena anugerah atau kasih karunia Allah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Artinya, di dalam kehidupan kita yang baru dalam Kristus Yesus saat ini, Bapak Ibu Saudara, baik roh, hati, jiwa, pikiran, perasaan, dan tubuh kita, saat ini semuanya tidak lagi dituntun atau dipimpin atau dikendalikan oleh kesadaran kita terhadap tuntutan dan isi dari peraturan hukum Taurat itu sendiri. Melainkan kita sekarang dipimpin, dituntun oleh kesadaran yang dari Roh Kudus yang telah memeteraikan kita, yang telah dimeteraikan di dalam hati kita, dan yang telah tinggal di dalam seluruh kehidupan kita sejak kita percaya dan diselamatkan untuk selama-lamanya. Semua orang yang percaya saat ini sama sekali tidak punya kewajiban lagi untuk mematuhi apa yang digariskan di dalam perintah-perintah hukum Taurat. Tetapi kewajiban kita ialah mematuhi setiap apa yang digariskan oleh Roh Kudus, yaitu hikmat surgawi di dalam perintah-perintahnya yang sempurna berdasarkan kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus sebagai jalan hidup kita yang baru. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan praktisnya hal ini dapat terjadi atau terlihat sekarang ini? Ya, bagaimana kita yang tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat? Ya, bagaimana cara kita? Apa yang menggerakkan hati, pikiran, dan jiwa, perasaan, serta tubuh kita sehingga kita bisa dan pantas dikatakan orang-orang yang patuh kepada Allah saat ini? Kalau kita tidak berada lagi di bawah tuntutan atau tuntunan daripada perintah hukum Taurat. Mari kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa arti praktisnya firman Tuhan ini bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Ini arti praktisnya. Jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar menjalani hidup dengan motivasi dasar karena kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, maka kita tidak akan berusaha menduakan Tuhan. Amin. Melainkan selalu menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Kita tidak akan punya waktu lagi untuk berusaha membuat patung, sesembahan, atau yang serupa itu. Melainkan kita hanya fokus menyembah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa.
Kita tidak akan berusaha menyia-nyiakan nama Tuhan Allah, tetapi kita menghormatinya satu-satunya, nama di atas segala nama. Kita tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu dan kesempatan beribadah melayani Tuhan, melainkan kita mempersembahkan seluruh waktu yang kita miliki sepenuhnya hanya memuliakan Dia. Kita akan sadar untuk selalu bagaimana kita menghormati orang tua kita. Kita tidak akan punya niat untuk membunuh orang lain. Kita tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak akan berdusta, mendustai orang lain. Kita tidak akan mengingini atau cemburu atas milik orang lain dan seterusnya. Jika kita, jikalau kita hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus dan patuh pada firman-Nya berdasarkan prinsip-prinsip hidup atau sistem kehidupan yang didasarkan pada kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus saat ini, bukan pada tuntutan hukum Taurat lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikutnya kita juga dapat melihat tentang perintah mempersembahkan korban bakaran dan pembangunan bait Allah. Itu adalah perintah Tuhan kepada imam-imam, nabi-nabi, dan raja-raja Israel terkait dengan pelaksanaan tata aturan peribadatan menurut hukum Taurat bagi seluruh bangsa Israel seperti digambarkan dalam kitab Tawarikh. Berikut ini kita akan baca pertama dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-40 dikatakan demikian. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Kemudian kita baca lagi dalam kitab yang sama dalam pasal 22 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan di tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara hukum Taurat Tuhan Allahmu." Ya. Sekali lagi, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara hukum Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan tawar hati. Ya, berikutnya kita juga akan dapat melihat bagaimana seorang imam dan ahli Taurat Yahudi yang bernama Ezra, ya, yang bertekad meneliti seluruh isi hukum Taurat Tuhan untuk mengajarkannya sebagai perintah dan ketetapan kepada seluruh orang-orang Israel, dan bukan perintah kepada semua orang atau semua bangsa di muka bumi. Mari kita lihat lagi di kitab Ezra pasal 7 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Ya.
Lalu kita lanjutkan lagi dengan Nehemia, ya, kitab Nehemia pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-1 dan juga ayat ke-18 akan kita baca. Demikian firman Tuhan katakan, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yaitu kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ya, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, kita juga akan dapat melihat bagaimana si pemazmur Asaf dan Daud bersuka cita serta memuji-muji Tuhan. Karena apa? Karena ternyata hukum Taurat itu tidak diberikan Tuhan kepada semua orang atau semua bangsa-bangsa lain. Tetapi hukum Taurat itu diberikan Allah khususnya, istimewanya kepada bangsa Israel saja. Mari kita baca dalam kitab Mazmur pasal 78 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak mesembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan-angkatannya, oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Kemudian di Mazmur 147 ayat 1 dan 2, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ayat 12, megahlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Ayat 15. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada Yakub, ketetapan hukum kepada Israel, hukum Taurat, dan Allah tidak melakukan hal yang sama seperti itu kepada semua bangsa atau kepada semua orang, dan yang lain daripada bangsa Israel tidak mengenal hukum Taurat itu sendiri. Selanjutnya hal yang sama bisa kita lihat lagi dan kita baca di dalam Maliaki pasalnya yang keempat ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam kitab perjanjian baru, penulis kitab Ibrani berkata lagi bahwa hukum Taurat adalah milik Israel selama-lamanya, bukan milik semua orang atau seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Mari coba kita lihat lagi di dalam kitab Ibrani pasal 8. Ya, sebelumnya ada yang terlewat, Bapak Ibu Saudara, saya akan kembalikan dulu. Ya, kita akan lihat dulu. Dan bahkan jikalau kita menghubungkan lagi hal ini dengan kenyataan di masa pelayanan Tuhan Yesus di bumi, ya, apakah waktu itu Tuhan Yesus melarang ahli-ahli Taurat yang tidak percaya, ya, yang tidak percaya kepada Yesus, ya, ketika mereka mengajarkan hukum Taurat kepada murid-murid Yesus? Apakah Tuhan Yesus melarang mereka? Jelas tidak. Kita lihat dulu. Ya, di dalam Matius pasal 23 ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Sebab itu
turutilah. Nah, ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Mereka di sini adalah ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepada Yesus, ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sekali lagi, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya. Nah, saudara, jadi di sini Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk menuruti ajaran daripada Farisi, yaitu ajaran mereka tentang hukum Taurat, ya, yang diajarkan oleh ahli Taurat, tetapi tidak boleh mengikuti cara hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bahkan dalam kitab Perjanjian Baru, penulis kitab Ibrani berkata lagi bahwa hukum Taurat itu adalah milik Israel untuk selama-lamanya. Tadi sudah saya katakan, kita buka dulu dalam Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya, ini ingat Bapak Ibu Saudara, ini adalah di kitab Perjanjian Baru. Ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali kedua kali ke bumi ini, maka hukum Taurat yang baru, ya, bukan hukum Taurat yang lama, karena yang lama sudah berlalu, hukum Taurat yang lama tidak ada lagi, tapi yang ada adalah hukum Taurat yang baru nanti akan dipatri ke dalam hati setiap orang Israel waktu itu. Waktu kapan? Waktu Yesus nanti datang kedua kali. Sehingga mereka semua, siapa mereka? Orang-orang Israel yang percaya pada saat itu, secara otomatis akan mengenal Tuhan dengan cara yang ajaib dan sempurna. Orang-orang Israel itu nanti tidak perlu lagi saling mengajar sesamanya, karena mereka dengan sendirinya secara supernatural sudah diperbaharui pengetahuan akal budi mereka semuanya dengan pengenalan akan Mesias atas seluruh kemuliaan kerajaannya yang sempurna pada saat itu. Mereka semua menjadi super canggih, super hebat di dalam pengetahuan mereka, pengenalan mereka yang kudus akan Mesias, Tuhan Yesus, Allah kita. Ya. Dan sebenarnya mereka itulah yang disebut dengan Israel rohani yang sejati. Bukan kita orang-orang Kristen saat ini yang disebut Israel rohani. Mereka itu yang dipatri, yang dimeteraikan dengan hukum Taurat yang baru pada saat nanti ketika Yesus datang kedua kali, mereka itulah yang disebut dengan Israel rohani. Jadi kita adalah tergabung dalam kesatuan tubuh Kristus yang surgawi, sedangkan Israel adalah umat Tuhan yang duniawi. Ya, tanda kutip duniawi. Artinya mereka dirancang, orang-orang Israel rohani dirancang dengan tubuh kebangkitan yang bisa dilihat secara kasat mata, sama seperti tubuh kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh murid-muridnya waktu itu secara kasat mata dulu, ya. Sedangkan tubuh baru atau tubuh kebangkitan yang dimana kita sebagai tubuh Kristus yang surgawi dengan sekejap mata akan diterbangkan, akan diangkat ke angkasa tanpa terlihat secara kasat mata oleh siapapun manusia yang tertinggal di bumi pada saat itu. Ketika terjadinya pengangkatan di awan-awan atau yang disebut dengan rapture di masa yang akan datang. Ya, jadi itu perbedaan natur tubuh baru yang kita miliki antara bangsa Israel dan kita sebagai tubuh Kristus. Nah, masih banyak orang-orang yang mengajarkan bahwa firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 10 dan 11 tentang perjanjian baru ini, yaitu pemeteraian hukum Taurat baru di hati orang-orang Israel, kata mereka itu sedang digenapi saat ini. Mereka mengatakan bahwa saat ini orang-orang Kristen memiliki hukum Taurat baru di dalam batin mereka, di dalam batin masing-masing. Tetapi ya, itu sama sekali tidak benar, Bapak Ibu Saudara.
Karena jikalau benar hukum Taurat baru sudah dipatri di dalam hati kita orang percaya saat ini, maka seharusnya lah kita tidak perlu lagi saling mengajar satu dengan yang lain. Ya. Tetapi faktanya saat ini orang-orang Kristen, kita semua membutuhkan pengajaran. Bahkan malah banyak yang sulit untuk belajar. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang sulit diajar, ya, alias merasa diri sudah lebih pintar barangkali, padahal belum tentu tahu apa-apa dia tentang program penyelenggaraan kasih karunia Allah yang rahasia saat ini. Karena itu kita harus terbuka untuk belajar senantiasa akan firman Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu apa kesimpulan kita untuk pelajaran firman Tuhan di sesi yang keempat tentang doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus saat ini? Ya, bahwa dari sejak semula Bapak Ibu Saudara, Israel secara bangsa itu diciptakan Allah adalah untuk tujuan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi itu bukan saat ini terjadi, ya. Tetapi karena mereka menolak kehendak Allah dan kerajaan sorga sudah dekat waktu itu dengan menyalibkan Mesias Yesus Kristus, maka kerajaan atau program Allah untuk bangsa Israel itu ditunda. Dan sangat penting juga untuk diingat secara terus ya, bahwa Bapak Ibu Saudara, tidak ada dari nabi-nabi, raja-raja atau imam-imam Israel yang pernah berpikir bahwa janji akan hukum Taurat baru dan perjanjian baru itu ditujukan, diperuntukkan kepada semua orang atau semua bangsa di muka bumi ini, tetapi itu hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel. Dan juga mereka tidak pernah berpikir bahwa hukum Taurat baru dan perjanjian baru itu akan dihapuskan suatu saat. Tidak, mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Hukum Taurat baru adalah benar-benar milik bangsa Israel untuk selama-lamanya. Meskipun pada kenyataannya saat ini belum terwujud program Allah bagi bangsa Israel, bangsa pilihannya, namun yakinlah suatu saat sesuai dengan kesaksian Alkitab, suatu saat nanti Allah akan memulihkan keadaan mereka sebagaimana janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu sebagai perjanjian yang kekal dan mengikat untuk selama-lamanya. Dan untuk kita sendiri, saat ini sebagai jemaat tubuh Kristus yang ditempatkan di atas bersama dengan Kristus kepala tubuh, yaitu di sorga, tidak akan mengambil bagian dalam hukum Taurat atau di dalam, yaitu dari sejak semula yang telah diperuntukkan bagi umatnya Israel di bumi ini. Ya, namun kita sangat bersyukur karena Allah telah menyediakan yang terbaik di dalam Kristus Yesus bagi kita, bagi saudara dan saya. Ya, bagi semua orang yang percaya kepadanya saat ini, di mana Dia telah mengaruniakan, Allah telah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus sebagai meterai dan sebagai penuntun jalan hidup kita berdasarkan hukum kasih karunia Allah, hukum kasih karunia Tuhan untuk dapat membangun gereja Tuhan, yaitu tubuh Kristus yang sorgawi, sehingga kita dapat bertumbuh terus, berbuah terus, dan mencapai kedewasaan rohani di dalam Kristus sebagai sebuah sistem kehidupan iman yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh agung Engkau Bapa di surga, sungguh luar biasa kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu yang mencerahkan terus hati dan pikiran kami, mencelikkan mata rohani kami Tuhan, bagaimana indahnya rancangan Tuhan, baik kepada umat-Mu Israel dan juga kepada kami tubuh Kristus, setiap orang yang percaya saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Biar semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan banyak jiwa juga yang bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi dengan saya di sesi kelima pembahasan doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Mamora. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.